Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menebar kebaikan dan kebahagiaan, termasuk kepada anak-anak. Ajaran ini tersirat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai dan memuliakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah setelah amalan fardu adalah menyenangkan kaum muslim. Kebahagiaan yang kita ukir di hati sesama, terutama anak-anak, adalah amalan mulia yang dicintai Allah. Rasulullah sendiri memberikan teladan dalam menyayangi dan membahagiakan anak-anak. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur seorang anak kecil yang bersedih karena burung kesayangannya mati. Beliau mendekati anak itu dengan lembut, memanggilnya dengan panggilan yang mulia, dan menanyakan apa yang membuatnya bersedih. Perhatian dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengobati kesedihan anak tersebut. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap perasaan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekadar menghibur, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap kesedihan anak tersebut dengan memanggilnya menggunakan panggilan kesayangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perasaan anak, baik suka maupun duka, patut untuk diperhatikan dan dihargai. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang baik dengan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabaikan perasaan anak tersebut, melainkan mengajaknya berbicara dan mendengarkan keluh kesahnya. Dengan cara ini, anak merasa didengar dan dipahami, sehingga kesedihannya pun perlahan mereda. Sebagai orang tua atau orang dewasa yang berinteraksi dengan anak-anak, kita dapat belajar dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Luangkanlah waktu untuk mendengarkan cerita mereka, bermain bersama mereka, dan memberikan perhatian yang tulus. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan membahagiakan hati mereka, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat dan mendidik mereka menjadi pribadi yang penyayang dan peduli terhadap sesama. Ingatlah, setiap senyuman dan tawa yang kita hadirkan di wajah anak-anak adalah investasi akhirat yang tak ternilai harganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat seorang mukmin berbahagia, maka Allah akan membuatnya berbahagia pada hari kiamat. Mari kita jadikan membahagiakan anak-anak sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada cucu-cucunya. Beliau memeluk mereka dengan penuh cinta, bahkan berdoa agar Allah juga mencintai mereka dan orang-orang yang mencintai mereka. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu pasar kota Madinah. Beliau kemudian beranjak pergi dan aku pun mengikutinya. Lalu beliau bertanya, di mana Hasan bin Ali? Sebanyak 3 kali. Lalu aku pun memanggil Hasan bin Ali. Datanglah Hasan dengan kalung di lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat tangannya seperti ini, isyarat Nabi menunjukkan tangannya, dan Hasan pun mengangkat tangannya seperti itu. Isyarat Hasan meniru gerakan Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Hasan dan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintai dia pula dan cintai pula orang yang mencintainya. Kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak mengajarkan kita pentingnya meluangkan waktu bersama mereka, bermain, dan memberikan perhatian yang tulus. Memberikan hadiah kepada anak-anak juga merupakan cara yang dianjurkan untuk menyenangkan hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah memberikan hadiah kepada anak-anak, menunjukkan bahwa beliau menghargai dan ingin membahagiakan mereka. Namun, hadiah tidak harus berupa barang yang mahal. Sebuah pelukan hangat, ciuman penuh kasih, atau waktu bermain bersama juga bisa menjadi hadiah yang tak ternilai bagi anak-anak. Selain memberikan kebahagiaan duniawi, menyenangkan hati anak-anak juga memiliki keutamaan di akhirat kelak. Diriwayatkan Imam Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada satu rumah yang bernama rumah kegembiraan. Tiada yang memasukinya kecuali orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa. Diceritakan, seorang yang berlumuran dosa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membahagiakan anaknya dengan buah tangan sepulang bepergian. Kebahagiaan sang anak menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa orang tersebut. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk memuliakan dan mendidik anak-anak kita dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.
Memuliakan anak-anak bukan hanya memberikan mereka kasih sayang dan perhatian, tetapi juga mendidik mereka dengan akhlak yang mulia dan ilmu yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Luangkan waktu untuk bermain dan bercengkrama dengan anak-anak. Dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Ajak mereka berdiskusi tentang hal-hal yang menarik minat mereka. Berikan pujian dan penghargaan atas usaha dan prestasi mereka, serta berikan nasihat dan bimbingan dengan penuh kasih sayang. Mari kita jadikan anak-anak sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan mencintai, menyayangi, dan membahagiakan mereka, kita bukan hanya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menanam benih kebaikan yang akan berbuah manis di dunia dan akhirat. Demikian video singkat seputar tips dan trik cara membahagiakan anak-anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan sudut pandang baru bagi kita semua dalam mendidik dan mengajari anak-anak. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, mari terus dukung channel ini dengan cara berikan like, komen, dan subscribe agar kalian tetap terus mendapatkan informasi dan edukasi baru seputar dunia Islam. Thanks for watching and see you next time.